Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam, shalom. Ya, malam ini kita melanjutkan acara kita untuk pembelajaran kita di Kristologi sesi yang terakhir, sesi yang keempat ya. Harap kita bisa menyelesaikan sesi ini dengan baik. Dan minggu depan kita akan memulai dengan sesi yang baru tentang doktrin Roh Kudus. Dan malam hari ini kita akan dipandu oleh Pak James. Kiranya Tuhan pimpin kita semua ya, berikan hikmat supaya kita bisa belajar dengan baik. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah berkumpul kembali untuk memberi perhatian kami atas pembelajaran tentang Kristologi di sesi yang terakhir Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami apa yang kami pelajari malam hari ini, khususnya Pak James yang akan menyampaikan pemaparan pembelajaran kami. Tuhan berikan hikmat, akal budi. Terima kasih Tuhan, dipujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Oke Pak James, saya persilakan untuk memberikan pemaparannya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk Pak David sudah beri kesempatan untuk menyampaikan sesi Kristologi yang terakhir. Pada kesempatan malam hari ini, sesi terakhir yaitu sesi yang keempat tentang Kristologi, terdiri dari 6 bagian ya. Pertama, bukti kesalehannya. Di sini maksudnya Tuhan Yesus. Kedua, kebangkitan Tuhan Yesus. Ketiga, makna kebangkitan bagi orang percaya. Makna kenaikan Tuhan Yesus. Kelima, kerajaannya bukan dari dunia ini. Dan yang terakhir adalah parousia. Kita mulai dari yang pertama yaitu bukti kesalehannya. Pertanyaan, mengapa Yesus bangkit? Apakah karena kuasa Allah yang luar biasa yang membangkitkannya? Kalau karena kuasa Allah yang membangkitkan tanpa mempertimbangkan kelakuan Tuhan Yesus, maka berarti Allah tidak adil dan nepotisme. Sejatinya Tuhan Yesus bangkit karena Tuhan Yesus saleh. Dalam Ibrani 5 ayat 7 tersurat, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Perhatikan kalimat karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kebangkitan Yesus adalah prestasinya sendiri. Maksudnya adalah bahwa Bapa tidak memberikan kemudahan-kemudahan agar ia dapat menang atau bisa hidup saleh dengan mudah. Harus diingat bahwa karya Tuhan Yesus bukanlah sandiwara. Kemudian, hendaknya kita tidak menghubungkan kuasa kebangkitannya, yaitu di dalam Filipi 3 ayat 9-10, dengan kuasa spektakuler Allah yang bersifat mistik atau adikodrati. Penyebab utama kebangkitan Tuhan Yesus bukan karena kuasa Allah yang spektakuler atau adikodrati yang mampu membangkitkan tubuh dari kematian, tetapi ketaatannya kepada Bapa. Jadi ini mempertegas kembali kepada kita bahwa inilah kehidupan manusia yang bisa dengan ketaatan akan bangkit seperti Tuhan Yesus sendiri yang sudah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Untuk memiliki kebangkitan seperti kebangkitan Tuhan Yesus dengan kualitas kebangkitannya dan mungkin juga dengan kualitas tubuh kemuliaan serta Tuhan Yesus, seseorang harus memiliki ketaatan seperti ketaatannya.
Jadi sekali lagi ketaatan ini diulang-ulang terus ya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita harus menang seperti dia menang. Wahyu 2 ayat 7, 11, 17, 26, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 12 ayat 21. Setelah kematiannya ia mengalami kebangkitan. Oleh karena ia bangkit dari kematian maka ada kebangkitan manusia yang sudah mati. Artinya seperti kita ini ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 17. Inilah satu-satunya pengharapan kehidupan bagi umat manusia. Dengan demikian, kematian Tuhan Yesus adalah kehidupan bagi manusia ciptaannya. Kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam sejarah kebangkitan Kristus dikisahkan mengenai usaha para pemimpin agama Yahudi, yaitu para imam, yang mencoba memutarbalikkan berita fakta kebangkitan Yesus dengan membuat fitnah dan cerita bohong. Mereka menyuap para prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Dicuri orang, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dalam Alkitab kita menemukan pernyataan bahwa Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat ini hendak menegaskan bahwa sebagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan dibangkitkan. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ia tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Ternyata tubuh kebangkitan dapat menikmati makanan dan minuman. Markus 14 ayat 25, Lukas 22 ayat 18. Ini berarti Tuhan Yesus akan makan dan minum secara jasmani. Nanti di kerajaan sorga bersama dengan kita, orang percaya. Ini membuka rahasia bahwa surga nanti adalah alam fisik, seperti di bumi ini. Kitab Zakaria membicarakan mengenai kebangkitan. Kalimat dan semua orang kudus bersama-sama dia dalam Zakaria 14 ayat 5. Mengisyaratkan bahwa orang kudus akan tampil dengan keadaan fisik yang dapat dilihat. Tubuh kebangkitan kita bukanlah berasal dari tubuh fana ini, kecuali yang masih hidup tatkala hari Tuhan Yesus datang kembali. Mereka mengalami tubuh yang diubahkan dalam sekejap. Itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Bila kita menghubungkan kebangkitan orang mati dengan peristiwa Tuhan membangkitkan orang mati, antara lain putri Yairus di dalam Markus 5, di dalam Lukas 8, putra janda di Nain, Lukas 7, dan Lazarus di Yohanes 11, maka dapat dimengerti bahwa kebangkitan tersebut lebih tepat dipahami sebagai hidup kembali. Peristiwa tersebut bukanlah kebangkitan orang mati sebab tubuh mereka belum hancur atau rusak sama sekali. Jemaat Tuhan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus setiap tahun. Apa arti berita kebangkitan ini bagi kita? Banyak orang benar menganggap kebangkitan orang mati adalah hal yang tidak penting. Pemberitaan Injil yang dilakukan rasul-rasul sejak gereja mula-mula menekankan pokok ini. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 2, ayat 33, ayat 17, pasal 17 ayat 32 dan pasal 24 ayat 21. Kemudian dari pernyataan Paulus ini nyatalah bahwa berangkat dari kebangkitan Tuhan Yesus, inilah iman Kristen dibangun. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7-11 bahwa segala sesuatu tidak berarti baginya sebab yang menjadi tujuannya adalah kebangkitan dari antara orang mati. Pengajaran mengenai kebangkitan ini jarang terdengar. Hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena ketidaktahuan para pendeta bahwa
pengajaran mengenai kebangkitan adalah hal yang penting, sehingga mengabaikan pokok pengajaran ini. Kedua, karena tidak memahami pengajaran mengenai kebangkitan, sehingga tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, berarti tidak akan ada kebangkitan orang mati. Semua manusia yang pernah hidup hanya menjadi roh atau menjadi hantu. Dengan demikian sia-sia mempercayai Tuhan Yesus. Itu terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 16-17. Itu juga berarti Tuhan Yesus gagal menjadi juru selamat. Tidak ada manusia yang berdaging secara fisik seperti rencana semula Allah menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian 2 ayat 7. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka rencana Allah menciptakan manusia dari debu tanah menjadi gagal total. Inilah yang diusahakan oleh Lucifer yang jatuh merusak tatanan dan rencana Allah. Ini berarti rencana Allah menciptakan bumi yang sempurna secara fisik menjadi gagal. Ia tidak bisa menjadi Allah yang orang hidup, sebab tidak ada manusia yang hidup. Padahal ia bukan Allah orang mati, tetapi orang hidup. Itu di dalam Matius 22 ayat 32, Markus 12 ayat 27, Lukas 20 ayat 38. Dan jikalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan karena tidak taat kepada Allah Bapa, betapa kacaunya jagat raya ini. Sebab yang menjadi kepala pemerintahan adalah Lucifer yang jatuh atau setan. Berikut, pemerintahan setan itu sendiri adalah neraka. Sebab tanpa Tuhan maka ada bagian kosong dalam jiwa manusia yang tidak dapat diisi atau dipuaskan oleh siapapun dan apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya orang yang merasa hatinya bisa diisi oleh sesuatu atau seseorang tanpa Tuhan adalah orang-orang yang nyambung dengan pemerintahan setan. Itulah sebabnya mereka yang mengingini dunia berkategori menyembah iblis. Paulus memberi kesaksian dalam suratnya yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Pertimbangan Paulus mengenai manusia Allah akan menghasilkan buah tindakan dan pelayanan yang harum di hadapan Tuhan. Dia pantas disebut manusia rohani. Orang seperti ini tidak bisa dijegal oleh iblis dan tidak pernah akan terseret ke dalam kerajaan kegelapan. Paulus berkata, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Adapun pengertian binatang di Efesus bisa menunjuk binatang dalam arti harafiah. Untuk itu ia menjadi gladiator atau sebuah figuratif, yaitu orang serakah yang tidak puas dengan kekayaan yang dimiliki. Paulus memilih mengubah hidupnya serupa dengan Tuhan Yesus. Kemudian bagian berikutnya, makna kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang dianggap penting lalu dijadikan sebagai hari raya. Mengapa orang percaya harus merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga dan mata mereka sedang memandang dia naik, malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 10. Bagi Tuhan Yesus, kenaikannya ke surga adalah dipulihkannya keadaannya. Ia kembali ke tempat di mana ia berasal. Ia adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya, melepaskan
kebesaran pribadinya sebagai Allah, mengambil rupa seorang hamba untuk menyelamatkan kita. Ia adalah penguasa yang aktif bekerja, menyelenggarakan pemerintahannya seperti yang pernah ia lakukan sebelum ia berinkarnasi sebagai manusia. Ini Mika 5 ayat 1 sampai dengan 2. Memiliki Tuhan Yesus seharusnya bebas dari cemas, takut, khawatir, dan perasaan negatif lainnya. Sebab Tuhan Yesus adalah Elohim yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata bahwa lebih berguna bagi orang percaya jika Tuhan Yesus pergi. Sebab jikalau dia tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada orang percaya. Tetapi jikalau ia pergi, dia akan mengutus dia kepadamu, yaitu penghibur ya, yaitu di dalam Yohanes 16 ayat 7. Kenaikannya ke sorga tidak membuat hubungan dan persekutuan dengan Allah atau Bapa dan Anak semakin jauh, saudara kekasih. Sebaliknya menjadi semakin dekat, sebab dengan kedatangan rohnya, maka roh itu tinggal di dalam diri orang percaya. Roh Kudus disebut adalah Parakletos, yang sama artinya dengan pendamping ya, atau penghibur. Dalam hal ini fokus kehidupan tidak lagi ditujukan kepada perkara-perkara fana di dunia ini, tetapi kepada persiapan menuju kerajaan Allah yang akan datang. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Dalam Yohanes 20 ayat 21 Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Tuhan Yesus telah naik ke surga, tetapi pekerjaannya tidak berhenti. Roh Kudus yang ada di dalam kita datang meneruskan pekerjaannya di dalam dan melalui kehidupan orang percaya. Dengan kenaikannya ke surga, ia menyediakan tempat bagi orang percaya. Sebab ia mau di mana ia ada, di situ orang percaya ada. Ini bisa berarti secara fisik ia menyediakan tempat bagi manusia, seperti yang dilakukan pada waktu penciptaan bumi yang pertama. Jadi Kejadian 1 dan Yohanes 1. Jadi situasi ini nantinya akan kembali seperti Kejadian 1 dan Yohanes 1. Paulus menulis bahwa kewargaan orang percaya bukan di bumi tetapi di sorga. Filipi 3 ayat 20. Dan bila kemah fisik di bumi ini dibongkar sekarang, maka Allah telah menyediakan kemah tempat kediaman abadi di sorga. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 2. Dengan meyakini hal ini, maka kematian bukan lagi menjadi hantu yang menakutkan, melainkan jembatan emas untuk memasuki kehidupan bahagia sempurna bersama Tuhan. Kemudian kita masuk bagian berikutnya adalah kerajaannya bukan dari dunia ini. Dalam beberapa bagian Alkitab dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Dialog antara Pilatus dan Tuhan Yesus ini terjadi tatkala Tuhan Yesus ada di ujung penderitaan salib. Kenaikan Yesus ke surga adalah bukti dan petunjuk yang jelas bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ia kembali ke tempat di mana ia sebelumnya berada, duduk di sebelah kanan Allah. Di tempat di mana Tuhan Yesus ada, kita diperkenankan bersama dengan Dia, hanya untuk saat ini kita belum dapat bersama dengan Dia. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Pada prinsipnya kita seperti Petrus yang harus mengikuti jalan Tuhan, bertumbuh menjadi pribadi yang agung, sehingga memiliki kerjaan itu di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11, Ibrani 6 ayat 11. Bila sampai tingkat ini, niscaya seseorang akan bebas dari rasa takut dan gelisah. Persiapan yang dimaksud Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 bukan hanya menyangkut kerajaannya secara fisik, tetapi juga persiapan mengambil objek orang percaya yang akan masuk ke dalam kerjaan tersebut. Kerjaan itu sudah siap dihuni, Tuhan Yesus telah menyiapkannya.
Tuhan Yesus berkata, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Seorang yang sudah menghayati pemilikannya atas kerajaan itu akan sungguh-sungguh bebas dari takut dan cemas menghadapi kematian. Mereka salah memahami misi utama kedatangan Tuhan Yesus. Kesalahan ini sebenarnya sudah menjadi berulang-ulang atas murid-murid. Seperti misalnya pada waktu Petrus melarang Yesus ke Yerusalem, Matius 16 ayat 21 sampai 23, Petrus tidak menginginkan Tuhan Yesus mati, tetapi menjadi raja duniawi. Juga pada waktu mereka tidak menerima pernyataan Yesus bahwa daging dan darahnya adalah makanan dan minuman. Yesus menegur mereka bahwa mereka mencari Tuhan hanya karena roti yang fana. Kekristenan menuntut seseorang hidup sesuai dengan visi misi Tuhan, menjadi saksi ke ujung bumi. Inilah yang menjadi visi dan misi semua orang percaya. Hal inilah yang membuat sebagian orang Kristen tidak bersedia lalu mundur. Kemudian bagian yang terakhir, ini yang agak panjang ini, parousia. Kata parousia berasal dari kata dalam bahasa Yunani, parousia. Kata ini berarti kedatangan, ya, atau kehadiran. Kata ini biasanya hanya digunakan dalam lingkungan orang Kristen yang menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Parousia tidak sama akhir zaman. Akhir zaman menunjuk kepada akhir suatu masa. Bisa bersangkut paut dengan akhir zaman seluruh dunia. Tetapi juga bisa hanya untuk sekelompok masyarakat atau suatu tempat tertentu. Tetapi parousia berarti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali atau akhir sejarah dunia secara universal. Jadi akan berakhir secara totalitas, ya. Kedatangan Tuhan Yesus dari sorga dapat ditangkap oleh mata fisik. Sebagaimana ia naik, diikuti oleh pandangan mata fisik, banyak orang pada waktu itu sekitar tahun 30 Masehi, maka ia akan datang kembali suatu hari nanti. Keterangan lain mengenai kedatangan Tuhan juga ditulis oleh Yudas 14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dalam Alkitab Perjanjian Baru dapat dijumpai banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara mengenai penyataan Tuhan Yesus Kristus. Penyataan bukanlah pernyataan. Kalau pernyataan artinya selalu menyatakan sesuatu fakta, baik secara lisan dengan kata-kata maupun tertulis, statement, ya. Tetapi penyataan artinya bisa pengungkapan sesuatu yang tersembunyi, tetapi juga bisa berarti pemunculan atau penampakan. Ada beberapa kata yang diterjemahkan penyataan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kata pertama adalah Apokaliptus 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 1 Petrus 1 ayat 7 dan 13. Kata ini juga mengandung pengertian memanifestasikan diri atau membuat terang. Kata kedua adalah panero. Ya, terdapat pada Kolose 3 ayat 4, 1 Timotius 6 ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 1, Titus 2 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 20, 1 Yohanes 2 ayat 28. Kata kedua ini juga mengandung pengertian declare atau sebuah deklarasi. Kata ketiga adalah optesetai. Akar kata ini adalah horau, terdapat dalam Ibrani 9 ayat 28. Kata ini juga berarti mengungkapkan suatu pengertian. Tatkala Yesus menampakkan diri dan menunjukkan kemuliaannya, maka digenapilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 10. Salah satu pokok penting mengenai akhir zaman berkenaan dengan parousia adalah pengangkatan. Kata pengangkatan disebutkan beberapa kali dalam Alkitab. Dalam 2 Korintus 12 ayat
2 sampai dengan 4, kata tiba-tiba diangkat dalam teks aslinya adalah harpagenta dan herpage, 2 Korintus 12 ayat 4. Dua kata tersebut memiliki akar kata yang sama, yaitu harpazo. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 juga ditemukan kata yang sama, yaitu harpagesometa. Akar katanya juga harpazo, yang dalam teks bahasa Indonesia berterjemahan baru diterjemahkan akan diangkat. Pengangkatan hanya terjadi sekali saja. Bila mana itu terjadi, yaitu pada waktu mana Tuhan memindahkan orang percaya dari dunia yang terbakar oleh api ke suatu tempat tertentu yang sudah Allah sediakan, yaitu langit baru dan bumi baru. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 13. Itulah sebabnya kata yang digunakan untuk ini adalah harpazo, yang artinya dipindahkan. Kata pengangkatan inilah yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan rapture. Adapun kata ini berasal dari bahasa Latin, rapio, yang mempunyai pengertian dikepung, dipaksa pindah atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kata rapio ternyata sinkron dengan pengertian kata harpazo. Dengan demikian, pengangkatan sebenarnya menunjuk suatu kejadian di mana seseorang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam satu terjemahan Alkitab bahasa Inggris, ya, New International Version 1 Tesalonika 4 ayat 17 diterjemahkan catch up. Namun pada umumnya yang orang menggunakan istilah rapture untuk kata pengangkatan ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan model pengangkatan yang akan dialami oleh setiap orang percaya suatu hari kelak. Perlu diamati fakta bahwa Yesus terangkat lalu awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dalam teks aslinya kata menutupnya adalah hupolaben utam. Kata ini berarti pula diraipkan. Yang dalam teks Inggrisnya bisa diterjemahkan dengan receive him out. Dalam terjemahan New International Version diterjemahkan hid atau menyembunyikan. Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan adalah istilah untuk menunjukkan perpindahan orang percaya. Perpindahan dari planet bumi ini ke suatu tempat tertentu di mana dosa, penghulu kuasa kegelapan tidak ada lagi. Sekali lagi bahwa pengangkatan ini sama dengan perpindahan. Sangat tepat sekali Paulus menggambarkan bahwa seseorang yang diangkat, yang dilihatnya dibawa ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan 4. Ya, kalimat ini juga bisa diterjemahkan langit yang ketiga. Apa yang dikemukakan dalam Markus 16 ayat 19 adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Bedanya, di dalam Kisah Rasul tidak terdapat penjelasan bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah. Untuk melihat sinkronisasi Wahyu 12 ayat 5 dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dalam Wahyu 12 ayat 5 Tuhan Yesus dibawa ke tahta Allah. Pernyataan ini paralel dengan apa yang dikemukakan Markus, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini menunjukkan kepada pengangkatan yang terakhir. Satu-satunya di mana kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kalimat bersama-sama dengan Tuhan, ya, menunjuk perubahan final di mana orang percaya dipindahkan dari dunia ini ke dalam persekutuan dengan Allah secara sempurna, yaitu dalam kerajaannya. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perlu dicamkan bahwa dalam teks 1 Tesalonika 3 ayat 13 sampai 18 tidak ada penjelasan mengenai perubahan tubuh. Dalam teks ini yang hendak ditekankan oleh Paulus adalah pengangkatannya. Pada waktu pengangkatan orang percaya sudah mengenakan tubuh kebangkitan.
1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58, Wahyu 20 ayat 1 sampai 5. Tubuh kebangkitan diperoleh secara sekejap pada waktu pernyataan Tuhan Yesus. Adapun kebersamaan Tuhan Yesus dengan orang salehnya menunjukkan kebangkitan di akhir zaman. Yudas ayat 14. Sangat besar kemungkinan pada waktu itu orang-orang kudusnya telah mengenakan tubuh kebangkitan secara fisik. Kapan pengangkatan terjadi? Pertama, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini menunjuk kepada pengangkatan yang terakhir atau satu-satunya di mana kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kedua, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan masih di awan-awan. Kita yang menyongsong Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 ya maksudnya. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan tidak datang untuk menginjak bumi ini, apalagi membangun suatu kerjaan duniawi. Tetapi pertemuan kita dengan Tuhan adalah pertemuan di udara. Ketiga, Tuhan Yesus berkata jelas bahwa ia akan datang menjemput supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 3 menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki di mana dia ada, kita juga ada. Perhatikan, bukan di mana kita ada, Tuhan juga ada. Bukan Tuhan yang datang dan menetap dengan kita, tetapi kita yang pergi ke tempat di mana Tuhan ada. Keempat, pada waktu Tuhan Yesus datang, tubuh manusia diubah sekejap. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 55. Ini berarti perubahan tubuh menunjuk kepada perubahan keadaan. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam ayat 50. Tertulis bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kerajaan Allah ini pasti bukan di bumi ini. Kemudian kelima, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Tetapi kalau pernyataan ini dianggap belum kuat, kita patut memperhatikan ucapan Tuhan Yesus bahwa orang percaya bukan berasal dari dunia seperti dia juga bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 16. Tuhan juga menghendaki agar kita tidak mengingini dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ini berarti bahwa dunia yang sudah terkutuk ini bukanlah tempat yang nyaman untuk dihuni. Keenam, melalui pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa keadaan pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia seperti Sodom dan Gomora, Lukas 17. Hal ini menunjuk bahwa dunia dalam suasana normal, tetapi kejahatan bertambah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang mengakhiri sejarah dunia ini. Ia akan datang sekali lagi, bukan dua kali atau lebih. Ibrani 9 ayat 28. Pernyataan ini penting menunjukkan bahwa ia datang untuk mengakhiri sejarah dunia dan petualangan iblis. Kemudian kerajaan yang abadi digelar di langit baru dan bumi yang baru. Demikian penyampaian daripada Kristologi di sesi yang terakhir ini, di bagian terakhir tentang parousia atau perpindahan dan pengangkatan di dalam penyampaian yang terakhir tadi. Demikian penyampaian Kristologi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih Pak James sudah menyelesaikan pemaparannya. Semoga apa yang kita pelajari, kita diskusikan, ini boleh memberikan insight ya, pembaharuan pikiran kita, dan kita bisa berubah. Dan kita semakin sempurna seperti Bapak. Oke, mari Bapak Ibu kita akan akhiri acara kita malam hari ini. Saya minta Pak James untuk menutup kita dalam doa. Silakan Pak James. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur
untuk acara ini sudah menyampaikan sebagian daripada kebenaran-Mu tentang Kristologi. Baik kami yang menyampaikan maupun kawan-kawan sekerja Allah yang hadir dalam Zoom ini juga bisa sepaham, sepemikir, sependapat dengan kami di dalam pengertian pada malam hari ini tentang Kristologi di bagian yang terakhir yang disampaikan tadi ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami diskusikan, itu bisa menjadi minimal dasar-dasar kami berpikir, berperasaan, dan bertindak seperti yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami, satu demi satu yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Walaupun kami berbeda, tetapi Roh-Mu yang kudus memampukan kami bisa mengerti apa yang tepat untuk kami lakukan satu dengan yang lain terhadap Engkau sebagai sumber kehidupan kami, Bapa Surgawi. Terima kasih ya Bapa, Roh-Mu kudus kami undang terus untuk berkarya di dalam penyampaian Kristologi ini dalam hidup kami masing-masing malam hari ini dan seterusnya. Dan sebentar lagi kami akan akhiri pertemuan ini. Kami serahkan masing-masing yang hadir malam hari ini dengan keluarga masing-masing, entah suami, istri, anak-anak, cucu, keluarga inti, keluarga besar ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga situasi COVID yang mempersempit pergerakan kami di luar, tetapi di dalam keluarga kami makin mengimani akan terjadi pertumbuhan secara nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan terus kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebentar lagi semuanya kami yang hadir pada malam hari ini akan istirahat. Biarlah Roh-Mu Kudus maupun malaikat surgawi menyertai dalam tidur istirahat untuk kembali istirahat malam hari ini, untuk kembali ya Tuhan pada esok hari bila Engkau izinkan terjadi untuk kami beraktivitas seperti yang Engkau kehendaki. Demikianlah doa syukur kami, doa harapan kami kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Adam, Pak James. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan memberkati. Memberkati semua. Kepada